Hai guys, jadi di video ini aku mau ceritain tentang pengalaman mistis aku. Aku bukan indigo, aku nggak punya indra keenam, tapi aku ngerasa aku kayak beda gitu dari orang-orang yang nggak pernah dan yang belum pernah lihat kayak gitu. Aku bingung mau ceritain mulai dari mana, cuman kayaknya dari yang aku ingat dulu sempet sebelum aku sekolah itu sekitaran 4 atau 5 tahun dulu rumahku bukan di sini tapi di sampingnya rumah ini. Nah dulu tuh aku masih suka ngompol karena nggak mau ke kamar mandi. Nah tapi waktu itu aku ngeberaniin ke kamar mandi sendiri. Nah dari aku keluar kamar itu langsung ada pintu di atasnya itu kan ada apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh kayak erang-erang gitu. Aku nggak tahu nama Indonesianya apa, aku taunya erang-erang di pintu, di atasnya pintu. Nah itu kayak ada cewek duduk di situ, cuman kan nggak mungkin kecil gitu kan. Nah, duduk di situ tapi aku nggak ngerasa takut ataupun gimana. Kayak aku ya udah, aku lanjutin pipis sampai akhirnya kan kakinya ngegantung gitu ya. Ini kayak pintu nih. Nah dia tuh duduk di atas pintu itu. Nah otomatis kan kakinya kayak ngegelantung gitu kan. Nah aku lewat si pintunya itu sampai nunduk gini karena aku nggak mau kena kakinya. Itu yang aku ingat tuh awal-awal aku ngeliat kayak gitu tuh itu pas waktu kecil. Nah setelah kejadian itu aku ceritain sama teman-teman aku, ya gimana sih anak kecil gitu cerita sama temennya tanpa aku cerita sama orang tua aku. Tapi akhirnya aku sakit 2 minggu abis itu. Sebenarnya banyak kejadian yang di rumah itu, kayak aku kayak dibawa arus hitam gitu, pokoknya banyak. Nah terus aku mau ceritain pas aku pindah ke rumah ini. Kan di belakang rumah ini tuh kayak ada rumah kosong. Nah terus jendela aku yang kalau aku minum itu langsung kayak ngadep ke jendelanya. Nah terus kan aku minum, nah di jendela kosongnya itu ada itu yang itu loh, itu yang itu tangannya gini. Aku ngeliat, nah, kan ya udah biasa aja. Terus aku keluar sambil kayak biar nggak takut gitu loh, kayak nyanyi sambil nyanyi. Dulu tuh zaman-zamannya lagu Agnes Monica, Cinta Ini. Aku sambil nyanyi itu keluar dari dapur, terus keluar rumah. Terus kayak kalau aku main sama teman aku ngeliat kayak gitu aku biasa aja. Kayak kalau misalkan ke luar rumah malam-malam kan rumahku masih sekitaran kayak kampung gitu. Nah kalau tiap keluar malam tuh ada hutan-hutan gitu ya, aku biasa ngeliat. Aku juga pernah kayak ngeboncengin itu. Jadi pas aku berangkat motor aku tuh kayak udah nggak enak gitu kan. Aku lagi dapat itu posisinya. Pas pulangnya aku ngerasa kok kok kayak mulus, ini motor jalannya mulus banget kayak terbang, ini ada apaan, aku bilang gitu kan. Pas aku bawa motor gitu, kok ini kayak mulus banget ya, perasaan tadi berangkat nggak mulus, perasaan tadi berangkat nih motor nggak enak gitu kan. Terus pas aku mau kayak aku ngerasa nggak enak nih sebelah sini ya, kayak merinding gitu. Aku mau bukan nutupin sih, kayak ngebawahin spion gitu kan. Nah pas aku mau kebawahin spionnya, di spion kelihatan nggak sengaja aku kelirik sama aku. Di sebelah sini dia lagi nyempol, ngerti nggak? Kalau nyempol tuh bahasanya gimana ya, kayak duduk di motor tapi miring. Jadi badannya mukanya tuh bukan ngarah ke jalan tapi ngarah ke sebelah sana, ke pinggir. Terus itu aku bawa motor, ya udah sambil baca-bacaan deh, nggak apa-apa. Dia kayak mau numpang sampai mana gitu, aku juga biarin. Tapi aku takut, asli aku takut. Nah terus ada satu kejadian yang kayak bener-bener cerita banget, ibaratnya kayak sinetron gitu, panjang. Jadi ceritanya gini, aku ke Curug itu sama kakak ipar aku, sama kakak aku dan sama saudara aku ke salah satu curug.
Nah itu posisinya hari Minggu. Nah aku kan lagi dapet, terus memang gimana ya, aku ya udah biasa aja dan nggak tahu bakalan kejadian. Nah pas nyampe Curug, saudara aku kayak ngomong, tuh lihat tuh kayak lagi tapak. Nah terus kayak ada gurunya gitu. Nah aku dalam hati cuma ngomong gini, apaan sih zaman sekarang masih tapak-tapak gitu. Nah terus ketambah kan aku kayak bercanda mulu. Nah pulangnya, setelah pulang dari Curug kan aku masih lagi dapat, aku tidur kan biasa. Anehnya aku kebangun jam 23.59, tapi pas aku lihat si 59 nya itu, si jam yang di HP aku, tiba-tiba dia kayak berubah langsung 0000 gitu kan. Aku mikirnya, oh kebetulan, aku mikirnya kayak gitu, kayak ya udah kebetulan gitu kan. Nah habis dari itu aku nyoba buat tidur lagi karena aku ngerasa ya udah kebetulan gitu kan. Nah aku tidur lagi. Aduh, mana kejadiannya di kamar ini guys. Nah aku tidur lagi, aku ngadep ke sebelah sana, jadi kepala aku di sini ngadep ke sebelah sana. Nah terus pas aku tidur lagi kok aku kebangun, kayak ketindian gitu. Pas aku kebangun takut. Pas aku kebangun lagi itu kayak ada kepala terbang-terbang, rambutnya rintik, terus galing gitu gimana sih. Nah, terus sebelah sininya tuh kayak samar-samar, nggak adaan, pokoknya kepala doang. Dia tuh kayak terbang-terbang dari kaki aku ke muka aku, terus ke belakang lagi ke muka aku, ke belakang lagi ke muka aku gitu. Serem banget nggak sih? Nah terus dia tuh kayak ketawa gitu ya, gitu, tapi giginya nggak kelihatan. Itu masih kebayang banget mukanya sampai sekarang kayak gini gitu, tapi suaranya kayak dia tuh ketawa banget, tahu aku ketakutan gitu. Ih serem banget. Nah terus kan itu posisinya rumah aku ada aku tinggal sama kakak ipar aku. Nah ponakan aku juga dulu waktu kejadian masih di sini, belum misah. Nah kebetulan pas aku ketakutan, ponakan aku nangis. Nah kan aku, oh nih ponakan aku nangis nih, berarti dia bangun, pasti ibunya bangun. Ya udah kan aku ngerasa pengen keluar kamar. Itu posisinya suara ketawanya masih ada, pokoknya masih ada. Dia tuh kayak ada di belakang pintu, terbang-terbang ngedeketin muka aku, ke belakang lagi ngedeketin muka aku gitu. Tapi pas aku ngedenger ponakan aku tidur, ponakan aku kebangun nangis, mungkin ngerasa panas atau gimana, aku langsung seneng kan, oh nih ada temennya nih, aku mau nyamperin kakak ipar aku. Dan dia tuh kayak makin ketawa, tahu aku ketakutan nyari temen. Ya udah aku niat mau keluar kamar kan, tapi tuh si kepalanya ada di pintu, kan takut ya. Tapi aku nggak beraniin diri buat keluar kamar. Udah keluar kamar, itu tiba-tiba aku nutup pintu. Kok ini susah banget, sih, kok nggak bisa ditutup pintunya kan. Nah terus pas oonnya tuh, karena aku kebiasaan pintu kamar aku tuh selalu harus aku tutup, entah itu aku masuk atau keluar dari kamar, si pintu kamar tuh harus ketutup, entah oon atau gimana, padahal lagi ketakutan. Pokoknya aku berusaha banget buat nutup pintu, ini kenapa nggak ketutup-tutup gitu kan dalam hati. Harus aku inget banget baju-baju aku sama rok-rok aku yang bekas aku pakai tuh masih ngegantung rapi, nempel gitu di pintu. Nah terus pas aku keluar, kok ini pintu nggak bisa ditutup ya. Tapi aku kayak mencoba buat nutup pintu. Udah kan aku cek nih, kenapa nih pintu nggak bisa ditutup-tutup, kok nggak ada apa-apa. Aku coba tutup lagi, ini apa kok, ini apa gitu kan. Nah aku cari, ternyata di atas, aku lihat di atas pintu tuh ternyata ada rok aku kayak ngegantung gini, ngerti nggak? Jadi biar nggak bisa ditutup pintunya. Aku bingung, itu kok rok kenapa tiba-tiba kayak gitu posisinya, padahal kan lagi ngegantung di belakang pintu. Aku ambil juga susah, aku tarik, akhirnya roknya bisa aku tarik kan. Terus entah emang oon atau gimana, bukannya cepet kabur ya, si roknya aku lempar kan ke kasur. Tahu nggak, pas aku lempar, roknya nggak langsung jatuh ke kasur, nggak langsung, kayak terbang dulu, ngerti nggak sih? Entah halu atau gimana, emang bener terbang dulu, nggak langsung turun. Terus
udah turun aku tutup pintu tuh bisa kan, aku langsung gedor kakak ipar aku kayak teh kebangun gak teh dia bilang gitu. Ternyata dia bangun terus bukain pintu, aku sampai nggak bisa tidur lagi kan. Nah subuh jam 5 aku langsung ke belakang rumah, ke rumah emak yang kayak tahu kayak gitulah. Nah aku ceritain gini, katanya sih ke bawah. Abis kejadian itu aku nggak bisa tidur, aku kayak kebayang-bayang itu sampai sekarang. Mukanya pun aku kayak masih inget, bibirnya juga aku masih inget, rambutnya aku masih inget. Jadi kadang aku nggak bisa tidur sendiri. Nah abis kejadian itu pokoknya aku sekitaran 2 bulan lebih nggak tidur di kamar aku, karena ya aku ngerasa kayak takut aja gitu kan. Soalnya selama aku ngeliat-liat kayak begitu, gimana ya, nggak pernah digangguin. Kayak ya udah lu lihat gue lihat lu, ya udah nggak apa-apa. Orang kayak ya udah kayak ngeliatin diem, nggak pernah nakut-nakutin gitu, ngerti nggak? Kayak kalau ngeliat mbak Kunti juga ya udah ngeliatin, nggak pernah ngeganggu kayak gimana cewek apa gitu. Paling ya udah natep aja gitu, nggak pernah kayak takut, maksudnya nggak pernah ngejailin aku. Nah itu tuh ngejailin banget, kayak aku ngerasa aku tuh dijailin gitu. Makanya aku takut, sampai aku ke yang emak itu 2 kali nggak sembuh. Masih aku ngerasa sholat ditemenin aku, pas dari awal sholat sampai atahiyat akhir aku ditemenin, ada di sebelah kiri aku berdiri. Itu kan kalau sholat ada di ruangan khusus buat sholat ya, itu kayak dari awal aku sholat dia tuh nemenin berdiri di samping aku. Gimana ya, kayak aku ngerasa dia tuh ngikutin aku terus kalau aku udah pulang ke rumah, pulang kerja gitu kan. Nah terus aku nyoba ke ustadz orang sini juga, karena aku ngerasa yang emak itu nggak bisa, kayak nggak bisa gimana gitu. Aku kalau sambil berdoa sambil ngaji juga kan, kita ikhtiar, yang namanya ikhtiar ya. Terus ke ustadz juga nggak, itu kayak ngerasa masih digangguin, ngerti nggak? Kalau ke kamar mandi diikutin, terus bobo juga aku nggak bisa tidur sendiri, harus ditemenin sama orang tua aku. Kan aku kayak ya Allah, sampai kapan gak digangguin, biar bisa bobo sendiri, biar nggak ngerepotin orang tua, biar nggak bikin pusing orang tua gitu kan. Nah terus aku ke ustadz yang apa ya, yang beda kampung dari aku. Terus aku dikasih saran buat bangun lagi jam 12 pas, kan aku cerita ini gini. Nah terus aku disaranin buat bangun jam 12 pas, terus disuruh minum air yang udah dikasih jampi gitu, terus disuruh mandi malam-malam. Sebenarnya sih aku minta pertolongannya sama Allah, cuman kayak ikhtiar aja gitu. Aku juga yakin kalau semuanya yang nyembuhin itu Allah, cuman kan yang namanya kita ikhtiar. Itu kan kejadiannya Desember 2018. Nah Februarinya, kan lagi Desember aku ngeliat kepalanya aja. Nah Februarinya tanpa tanpa aku dari mana-mana, aku nggak tahu, tiba-tiba ada lagi di pintu kamar aku. Dan itu kalian tahu nggak, cuma setengah badan coy, setengah badannya. Sekarang waktu itu Februari, jadi badannya doang ada di pintu. Oh my god, mana tahu baju zaman now yang kalau ngegantung sampai sini 3/4, terus pas bagian ininya gede ya gitu, berdiri di pintu kan. Sampai ya Allah, digangguin lagi, ini dari mana, padahal nggak ngerasa dari mana-mana. Akhirnya kan ke emak lagi tuh, langsung aku kasih tahu cerita gini. Terus emaknya bilang kayaknya ini yang kemarin, cuman niatnya bukan niat mau ngejailin sekarang, kayak mau niat minta tolong. Aku gak tahu pengen minta tolong apa. Terus habis kejadian itu yang badannya doang, aku ke ustadz yang beda kampung itu, sama beliau lagi. Aku kan minta pertolongan. Akhirnya beliau nggak ngomong apa-apa, cuman kayak senyum-senyum doang. Aku juga nggak tahu, nggak ngerti. Nah aku disuruh minum
apa yang udah dikasih bacaan Al-Quran juga gitu kan. Akhirnya aku minum, ya nggak segampang itu, nggak langsung hilang. Aku kan habis kejadian itu nggak bisa tidur lagi sendiri di kamar. Nah, aku tidur di ruang tamu sama orang tua aku, dan kayak aku ngerasa yang si badannya itu tuh kayak ngeliatin aku, kayak di jendela, di pintu gitu, kayak nggak hilang-hilang. Tapi bukan aku halu, bukan, enggak. Jadi setiap aku cerita nih sama orang, kayak ngerasa halu kali lu gitu kan. Mungkin cukup aja aku ceritanya. Maaf juga kalau masih berantakan ceritanya, karena aku baru banget cerita gini di YouTube. Makasih buat yang selalu support aku sayang sama kalian. Makasih banget yang udah mau nonton dari awal sampai akhir, meskipun ceritanya nggak jelas, kayak masih apa ya, kalau kata orang Sunda mah ngomongnya kayak masih balelo, salah mulu. Makasih banget udah mau nonton sampai akhir. Makasih juga buat kalian yang selalu support aku. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe.